Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Untuk teman-teman yang baru mampir di kanal ini dan bertanya mengapa saya mengatakan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes, teman-teman bisa melihat video yang saya berikan di atas ini. Dan untuk teman-teman yang bertanya mengapa saya menggunakan kosakata Malaydes, teman-teman juga bisa melihat di video ini. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang kosakata, izinkan saya untuk membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia. Semakin jelas bahwa ahli bahasa Malaydes hanya makan gaji buta, tidak bekerja, menciptakan dan mengembangkan bahasa Malaydes, dan hanya mencuri kosakata kita. Betapa munafik dan tidak amanahnya pada ahli bahasa dan Dewan Bahasa Malaydes ini. Di depan warga Malaydes mereka bilang bahasa Indonesia yang mereka curi itu tidak ada. Kalau untuk menutupi kosakata curian itu harusnya semua dilabeli kata natif atau arkais atau sastra lama. Tapi mereka tidak mungkin menyebut demikian karena semua orang di dunia ini tidak sebodoh orang Malaydes. Pasti dunia akan mempertanyakan etimologi dan epistemologi kata yang dicuri itu. Anehnya lagi ada Profesor Gila Malaydes yang mengatakan bahasa Indonesia tidak ada. Sementara kamusnya menyatakan asal-usul kata di kamusnya dari Indonesia. Ini definisi mencuri berjamaah tapi tanpa koordinasi. Dan yang lebih absurd lagi adalah puluhan ribu kosakata kita dicuri tapi tidak digunakan dan difungsikan untuk mengembangkan bahasa Malaydes. Di sini saya kecewa. Ternyata Malaydes hanya kumpulan pencuri tanpa otak. Malaydes memang hanya sampah genetik ASEAN, bangsa cangkeman tanpa otak. Profesor Malaydes juga mengklaim bahwa penutur bahasa mereka sebanyak 300 juta, tapi di SEA Games kemarin atlet-atletnya diwawancarai pakai bahasa Mandarin dan Tamil. Berarti bahasa Melayu Malaydes itu hakikatnya tidak ada. Bahasa nasional Malaydes adalah Mandarin dan Tamil. Sah. Kalau teman-teman perhatikan, setiap akhir dari video yang saya unggah, saya selalu munculkan pernyataan dari salah satu profesor Malaydes itu yang mengatakan, mana ada bahasa Indonesia. Saya memang sengaja memunculkan video tersebut itu untuk membuka mata kita, warga Indonesia, bahwa warganet Malaydes ini hanya pandai ngecap, pandai jual obat aja. Mereka tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Dan kalau teman-teman baca juga ya, komentar-komentar yang dituliskan oleh warganet Malaydes untuk video-video yang saya unggah ketika saya berbicara tentang kosakata, bahkan yang kemarin ketika saya berbicara tentang yang berhormat atau yang terhormat, di mana saya membahasnya agak sedikit detail, ya, di mana saya memberitahu bahwa hormat, cinta, kasih itu adalah kata sifat, ya, itu berkaitan dengan rasa. Ya. Saya membuat analogi bahwa hormat itu ya analoginya sama dengan cinta, sama dengan kasih. Nah, di Malaydes mereka menyebutkan yang berhormat untuk menyatakan yang terhormat dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kalian menyebutkan itu yang berhormat, maka secara logika maka kalian harus menuliskan yang bercinta dengan yang berkasih. Jadi bayangkan kepada anggota parlemen yang tercinta, itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Malaydes, kepada anggota parlemen yang bercinta, gitu kan? Karena kan konsisten dengan apa yang kalian omongkan sebelumnya, di mana kalian tidak menggunakan kosakata yang terhormat, kalian menggunakan yang berhormat.
Ya udah, yang berhormat, yang bercinta, yang berkasih, gitu. Nah, sebenarnya dari setiap video yang saya unggah itu, saya itu sebenarnya harapannya ya, ada warganet Maledes yang bisa menyanggah atau ya paling nggak bisa memberikan informasi tambahan. Misalkan, mengapa sih kalian menggunakan kosakata yang berhormat, dan apakah kalian juga menggunakan kosakata yang berkasih dan yang bercinta kepada orang yang kalian cintai, kepada orang yang kalian kasihi. Nah, saya tuh pengennya ada warganet Maledes menuliskan, atau ya tulisan lah gitu ya di dalam kolom komentar yang membahas tentang kosakata yang saya bahas. Tapi ternyata harapan saya itu tidak menjadi kenyataan. Mengapa? Karena pola komentar dari warganet Maledes itu sangat bisa kebaca. Kesesatan logika, lari tajuk, red herring. Ketika saya berbicara A, terus mereka membalasnya dengan Z. Itu menunjukkan apa? Bahwa mereka ini memang tidak punya pengetahuan dengan apa yang saya bicarakan. Jadi sebenarnya dia itu hanya ingin terlihat relevan, kayak FOMO. Dan menurut saya itu adalah pernyataan orang yang emosi. Emosi karena fakta ditunjukkan di depan mata dan dia tidak bisa membalas fakta itu. Dan akhirnya ya udah, dia akan mencari tajuk yang lain, topik yang lain gitu. Nggak apa, untuk saya ini justru mereka itu adalah hiburan. Hiburan yang dimana, wah, kadang-kadang mereka bisa ditampol-tampolin juga ini. Kita banyak tuh membaca komentar warganet Maledes yang lari tajuk, yang nggak nyambung sama sekali. Nah, untuk warganet Maledes yang katanya IQ-nya itu jago banget kan, IQ-nya itu tinggi sampai nyundul langit, jaka sembung bawa golok. Nah, kalian teruskanlah itu, pantun itu ya. Kan katanya IQ kalian nyundul langit. Silahkan diteruskan pantunnya apa ya. Indonesia memiliki potensi untuk menyerap kosakata dari 700 bahasa daerahnya, bahkan bahasa asing. Sementara Maledes hanya akan menjadi penjiplak selamanya karena terjebak dengan istilah Melayunya. Kalau toh berkembang dari 65.000 menjadi 120.000 kosakata, itu akan ketahuan mencuri dan terklarifikasi oleh bahasa Melayu yang dirawat keasliannya oleh suku Melayu di Indonesia. Jadi pertanyaannya itu, mereka ini sedang mengembangkan bahasa Melayu atau bahasa Rojak? Ini adalah disebabkan ketidakjujuran mereka kepada diri mereka sendiri. Kalau saja bahasa mereka itu adalah bahasa Malaysia, saya yakin tidak ada permasalahan dengan kita, orang Indonesia. Karena kalau udah namanya bahasa Malaysia, kalian mempunyai kelenturan, fleksibilitas untuk mengadopsi banyak kosakata. Namun ketika kalian menyebutkan nama bahasa kalian bahasa Melayu, tapi di dalam kamus bahasa Melayu menurut versi kalian itu, kok malah ada kosakata mumet, ngising, kemanten, ngelindur, songong. Itu bukan bahasa Melayu. Saya ngerti kalian itu sebenarnya mempunyai masalah tidak percaya diri dengan apa yang kalian miliki ketika kalian berhadapan dengan tipe C, dan tipe I. Oleh karena itu, kalian mempunyai kepentingan untuk terlihat agar kalian itu besar, terutama dalam bahasa. Oleh karena itu, kalian malah mengadopsi kosakata bahasa Jawa, Minang, Sunda, Jakarta. Dan itu justru untuk mereka yang berpikiran waras, kalian melakukan kesalahan yang fatal. Mengapa? Kamus yang kalian kembangkan itu kan koar-koarnya kalian mengatakan itu kamus bahasa Melayu Maledes. Itu bukan kamus bahasa Melayu, itu kamus bahasa Rojak. Atau kalau mau dikatakan itu kamus bahasa Maledes, bukan bahasa Melayu.
Itu kalau kalian mau jujur kepada diri kalian sendiri. Permasalahannya adalah kalian tidak mau jujur kepada diri kalian sendiri dan kalian malah menghina, mencaci maki bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan semua unsur kosakata yang kalian adopsi dan kalian masukkan ke dalam kamus kalian. Oleh karena itu saya katakan, bahasa kalian itu tidak berkah. Karena kalian itu durhaka, tidak tahu berterima kasih. Dan bahkan kalian dengan beraninya mengatakan, kamus kalian ini menjadi rujukan utama di Indonesia. Bagaimana kalian mengatakan bahwa kamus kalian ini rujukan utama di Indonesia? Sedangkan di dalam kamus kalian itu sendiri, terdapat kosakata Indonesia dan semua unsur-unsur yang ada di Indonesia. Bahkan ada kosakata kecamatan, kabupaten, gubernur, bupati, camat, lurah. Untuk apa kalian masukkan kosakata itu di dalam kamus kalian? Untuk menambah perbendaharaan kosakata kalian. Itu saja alasannya. Dan yang kurang ajarnya, kalian mengatakan mana ada bahasa Indonesia. Kan itu brengsek banget namanya. Sekali lagi, kalian tidak jujur kepada diri kalian sendiri. Hanya dengan menampilkan kebodohannya biar mereka tahu diri. Istilah Sunda, setetes demi setetes air yang terus-menerus lama-lama batu yang besar berlubang juga. Memang sih penyusun kamus Dewan itu terkesan acak, random, asal comot, mengambil kosakata Jawa, Jakarta, Indonesia, dan banyak lagi kosakata dari suku-suku di Indonesia. Adalah karena Maledes ingin membuktikan ke UNESCO bahasa Jawa adalah bahasa Melayu. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu dan sebagainya. Betul. Ketika kita menunjukkan fakta itu kepada mereka dan mereka kepepet, nah bagaimana cara ngeles mereka? Tanpa ada bukti sejarah yang jelas, mereka koar-koar bahwa Jawa itu Melayu, Minang itu Melayu. Ya udah, kalian berani nggak mengatakan Papua itu juga Melayu? Minahasa itu juga Melayu. Kan ada kosakata Tifa di dalam kamus kalian. Dan itu berasal dari Indonesia Timur. Berani nggak kalian mengatakan orang Minahasa, orang Papua, orang Ambon itu juga Melayu? Saya tahu kalian itu kepepet. Begitu dipertanyakan, itu bukan bahasa Melayu. Nah, kalian akhirnya kepepetnya malah tambah ngaco kepepetnya. Mengklaim bahwa oh itu semua Melayu. Dengan alasan karena oh itu kan dulunya Austronesia. Emang lu kira Austronesia itu semua Melayu apa? Dari segi bahasa aja. Austro itu aja kita tahu, itu selatan. Nesia, Nesos, jadi pulau-pulau yang ada di selatan. Emang kalian pulau gitu? Dengan mempelajari kamus Dewan Bahasa Melayu Maledes menunjukkan bukti nyata bahwa kamus ini menjiplak dari ribuan kosakata bahasa Indonesia. Bahasa Melayu pun berasal dari Indonesia, yaitu Melayu Sumatera Sriwijaya. Adapun akarnya dari bahasa Sanskerta. Oleh karena itu, saya katakan bahwa warganet Maledes ini kegeeran. Kan ada tuh pernyataan dari mantan politisi Maledes itu Rais Yatim yang katanya ingin menyekolahkan Menteri Dalam Negeri Indonesia bahwa kembalilah kita kepada ajaran nenek moyang kita, bahwa kita itu harus bisa merasa, itu kan katanya. Warganet Maledes, kalian merasa nggak bahwa asal kalian, Melayu kalian itu sebenarnya kalau mau ditarik garisnya betul-betul itu asal kalian itu dari Sumatera? Enggak ya? Kalian ingin belajar sejarah, kalian hanya belajar dimulai dari Kesultanan Melaka. Apapun yang sebelum Kesultanan Melaka, itu dianggap tidak ada. Begitu? Apakah begitu cara belajar sejarah kalian? Oh iyalah. Karena di dalam definisi kalian, hikayat, sejarah, riwayat, itu semuanya sama. Padahal, menurut bahasa Indonesia, hikayat itu adalah cerita pelipur lara. Jadi hikayat itu bukan sejarah, bukan riwayat. Karena kalian menganggap hikayat, riwayat, sejarah itu sama, berani nggak kalian mengatakan hadis riwayat Muslim,
Berani nggak kalian itu mengubahnya menjadi hadis hikayat Muslim? Kan menurut kamus kalian itu sinonim. Bahwa hikayat, riwayat, sejarah itu sinonim. Berani nggak kalian mengatakan itu? Nah, kalau nggak berani, berarti kalian harus akui terdapat kesalahan fatal di dalam kamus kalian yang menyamakan hikayat, riwayat, dan sejarah. Udah, kalian akui aja itu kesalahan fatal. Saya tahu kalian tidak ingin mengatakan itu kesalahan fatal karena kalian sudah terjebak dengan kesalahan yang turun-temurun, di mana kalian menganggap Hang Tuah, cerita Hang Tuah itu adalah sejarah. Padahal cerita Hang Tuah itu hikayat, bukan sejarah. Saya mengetahui Hang Tuah itu adalah simbol kalian. Bayangkan, simbol kalian itu dibangun di atas yang namanya hikayat, cerita pelipur lara. Berarti sejarah kalian dibangun atas angan-angan, cerita penyedap hati. Ya, pelipur lara itu kan hanya untuk menyedapkan hati saja. Untuk membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya kosong. Kosakata yang ingin saya bicarakan adalah pertama, keloyor. Dan itu langsung mempunyai kosakata turunan mengeloyor, pergi tanpa pamit. Dan di sana dituliskan itu bahasa Betawi atau bahasa Jakarta. Dan mengeloyor itu adalah bahasa yang cukup lengkap ya dalam penulisannya. Nah, dalam bahasa percakapannya biasanya kita mengatakan ngeloyor. Lu ngeloyor aja nggak pakai salaman. Nah, itu. Jadi pergi tanpa pamit. Kemudian kosakata kedua adalah keluyur dan mempunyai beberapa kosakata turunan seperti berkeluyuran, pergi kemana-mana tanpa tujuan tertentu. Keluyuran yaitu berkeluyuran. Mengeluyur itu sinonim dengan berkeluyuran. Berarti artinya pergi kemana-mana tanpa tujuan tertentu. Apakah ada kosakata keluyur di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, namanya juga Kamus FOMO, Kamus Fear of Missing Out. Pokoknya kalau bisa, semua kosakata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dimasukkan semua di dalam kamus mereka. Apakah mereka gunakan, apakah mereka mengerti dengan kosakata itu bukan urusan mereka. Yang penting, kosakata itu ada di dalam kamus mereka. Berkeluyuran sinonim dengan mengeluyur dan didefinisikan apa? Pergi ke sana sini tanpa tujuan. Dan dituliskan itu bahasa Jakarta. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Nyontek nggak? Nyontek. Jiplak nggak? Jiplak. Catat ya. Berkeluyuran, mengeluyur itu adalah bahasa Jakarta. Catat itu dulu. Apakah kosakata mengeluyur, berkeluyuran itu digunakan di Maledes? Tidak. Karena di Maledes ada kosakata yang menyatakan dengan keluyuran atau mengeluyur ini, yaitu merayau-rayau. Udah, Maledes ngaku aja, kalian tidak menggunakan kosakata mengeluyur, yang kalian gunakan kosakata merayau. Lantas kalau tidak digunakan kosakata mengeluyur, berkeluyuran ini di dalam percakapan sehari-hari mereka. Untuk apa kosakata ini ada di dalam kamus mereka? Ya untuk menambah perbendaharaan kosakata mereka dan untuk menambah berat kamus mereka. Itu saja penjelasannya. Maledes mau ngeles, mau udah. Kalian nggak akan bisa ngeles itu. Tidak ada kosakata ngeluyur di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Nah, tentu teman-teman akan bertanya kepada saya. Tadi ditanyain apakah ada kosakata keluyur di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Kenapa tidak ditanya apakah ada kosakata keloyor atau ngeloyor di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Pasti teman-teman nanya gitu kan.
Disinilah menariknya Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini untuk dikuliti. Apakah ada kosakata ngeloyor di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dan itu didefinisikan sebagai mengeluyur. Oh my God. Mengeluyur di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu adalah pergi ke sana sini tanpa tujuan. Betul? Udah betul, itu definisi menurut kamu sekalian. Udah, nggak usah gua tampolin lagi ntar loh. Saya ingin membuat pernyataan atas betapa ngaconya, betapa ngawurnya Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini. Di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes terlihat dengan sangat jelas dan nyata bahwa ngeloyor itu sinonim dengan ngeluyur. Oh my God, my God. Kedua, ini menunjukkan betapa mereka yang menyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini minim literasi, minim pengetahuan etimologi kosakata, dan ngawur, tidak ada dasar ilmiahnya. Di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu jelas menunjukkan bahwa ngeloyor itu bahasa Jawa dan itu disinonimkan dengan mengeluyur bahasa Jakarta. Definisi ngeloyor dengan mengeluyur aja itu sudah beda menurut Kamus Bahasa Indonesia. Kok kalian bisa-bisanya, berani-beraninya, lancang banget mengatakan bahwa ngeloyor itu sinonim dengan mengeluyur? Punya ini enggak? Untuk mikir. Ketiga, Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini tidak jujur kepada diri mereka sendiri. Mengapa di dalam definisi kosakata keluyur tidak dituliskan itu sinonim dengan ngeloyor? Di kosakata ngeloyor kalian tuliskan itu sinonim dengan keluyur. Kenapa? Kalian malu ya mempertontonkan kebodohan kalian. Yang namanya kamus itu kan harusnya mencerdaskan ya kepada mereka yang mempunyai kamus ini. Kok saya melihat ya bagaimana penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes menuliskan kosakata keluyur tapi tidak menuliskan sinonimnya ngeloyor, tapi untuk kosakata ngeloyor itu dituliskan sinonimnya keluyur. Kok saya melihat ya kalau saya membuka Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini bukan malah mencerdaskan, tapi malah membuat saya jadi bodoh. Dan kamus ini sangat menghina akal sehat yang saya miliki dan saya yakin teman-teman warganet Indonesia semua. Untuk warganet Maledes ya jangan ditanya lah. Mereka tidak merasa terhina kok dengan apa yang dituliskan oleh kamus mereka. Karena mereka itu namanya patik ya, pasrah bongkoan. Mereka itu akan, pokoknya apa yang dituliskan itu semuanya benar. Sehingga mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menggunakan ini. Sehingga mereka terima, mereka telan aja itu bulat-bulat. Ngeloyor, itu sama dengan ngeluyur. Kenapa? Kalian ingin mengatakan, kami tidak menggunakan kosakata itu. Nah itu, benar itu. Berarti kalian jujur. Kalau kalian tidak gunakan kosakata itu untuk apa? Kosakata itu ada di dalam kamus kalian. Apa? Kalian mau ngeles lagi? Mereka yang menyusun kamus itu yang memasukkan kosakata itu di dalam kamus. Ya ini kan kamus kalian. Kenapa kalian nggak nanya kepada yang menyusun kamus ini? Mengapa kosakata ngeloyor, ngeluyur itu ada di dalam kamus kalian kalau memang tidak kalian gunakan? Ayolah, jangan nangis, kejar-kejar gitu di pojokan. Kita main lagi yuk. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Karena hari ini adalah hari terakhir tahun 2025, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berterusan.
Amin ya robbal alamin. Menyala Indonesia. Dadah. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?